warahmatullahi wabarakatuh. Hai Wegerian, dimanapun Anda berada, podcast kali ini bersama saya, Vila Dianatul Arifin, biasa dipanggil Vila, akan ngulik sedikit tentang kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK atau WIKA Gedung. Sekarang bersama saya sudah ada Mbak Anindya Puspitasari dari Kebun Jasmin. Jadi singkat cerita nih, Wegerian, CSR WIKA Gedung kemarin sempat memberikan mesin pencacah sampah dan air bersih ke Kebun Jasmin di Bandung. Penasaran kan apa sih sebenarnya Kebun Jasmin itu dan siapakah Mbak Anin itu? Yuk langsung aja kita ngobrol santai dengan Mbak Anin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Anin? Alhamdulillah sehat Mas Vila. Alhamdulillah. Sekarang yang paling penting tuh zaman sekarang sehat-sehat aja ya Mbak ya. Kondisi Iya, lagi betul. kayak gini. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Anindya Puspitasari, biasa dipanggil Anin. Sebelumnya saya perkenalkan dulu tentang Jasminnya ya. Jasmin itu apa sih? Jasmin itu sebetulnya kawasan yang pertanian terintegrasi. Jadi disebutnya kenapa Jasmin Integrated Farming, karena di sini itu kegiatannya terintegrasi gitu antara berbagai sektor. Itu pertama sektor pertanian, ada perikanan, ada peternakan, juga tentang lingkungannya juga ada di sini gitu. Jadi titik mulanya dari sampah. Sampah itu kan permasalahan yang cukup pelik ya, terutama di Bandung, mengingat waktu tahun 2005 sempat ada Bandung Lautan Sampah, mungkin ingat teman-teman semua. Waktu itu ada ledakan di TPA Lewi Gajah. Nah, dari situ itu kita kan nggak mau dong kejadian itu terulang lagi gitu. Tapi gimana sih gitu caranya, solusinya supaya sampah itu bisa selesai di tempat gitu loh, nggak perlu misalkan kita harus menambah beban TPA yang luasnya cuma segitu-gitu aja, sedangkan sampah kita makin hari makin bertambah gitu. Bukannya berkurang kan produksi sampahnya. Terus dari situ gimana ya caranya supaya kita punya solusi untuk penanggulangan sampah. Nah, lalu dari situ kita mulai, kenapa nggak dibuat composting? Karena kan selama ini juga sudah mulai banyak ya rumah-rumah yang melakukan pengolahan sampah di tempatnya masing-masing, termasuk di rumah saya waktu itu. Cuman kan untuk mengajak lingkungan yang lebih besar itu kan tantangan tersendiri nih. Iya, betul banget. Kita pengen punya pengolahan sampah itu skalanya mulai dari skala RW dulu deh gitu, RT lalu RW. Nah, dari situ cuman kita bingung, namanya di kota ya, nggak punya lahan gitu. Yeah. Mau nyari lahan sejengkal aja susah kan. Bener Mbak, bener banget. Sih caranya pengen mengolah sampah, pengen kebun gitu, tapi nggak punya lahan gitu. Akhirnya waktu itu ada titik kita disupport oleh ketua RW di sini. Ini ada lahan fasum katanya. Fasum nggak pakai selama 32 tahun. Yeah. Jadi kayak hutan kota gitu. Boleh katanya dipakai aja. Akhirnya babatlah, dibersihin, dibuka kebunnya. Mulai kita di tahun 2019 itu mulainya kita mulai dari anorganik dulu waktu itu, bikin bank sampah karena lahan di sini belum siap. Kita waktu itu masih numpang di pos security komplek gitu. Jadi kita milah sampah tuh di pos satpam. Iya. Karena kita memang nggak punya tempat gitu kan, milah di situ. Terus pas lahan yang sekarang sudah siap, kita pindah ke lahan yang sekarang, mulai kita ngumpulin warga nih, sosialisasi dulu kan, maksudnya supaya warga itu mendukung dan mengerti programnya apa sih gitu. Yeah. Kita sosialisasi ke warga, dan itu alhamdulillahnya baik RT, RW, lurah, camat di sini itu mendukung, sangat mendukung, support sekali. Cuman namanya merubah kebiasaan ya, namanya yang dulu kan kebiasaannya itu buanglah sampah pada tempatnya, cukup di situ aja kan. Tapi
gimana sih dari yang moto kayak gitu kita pengen melebarkan lagi, jadi pilahlah sampah sesuai jenisnya dan tempatnya Nah, gitu itu. kan. Sekarang tuh harus Iya, kayak gitu itu ya, Mbak ya? betul. Jadi nggak cukup nih kalau cuma buang sampah di tempatnya aja. Betul. Semua jeblus-jeblus gitu, malah jadi nggak bernilai gitu, nggak bisa diapa-apain Mm-mm. lagi, ujung-ujungnya ke TPS. Nah, sedangkan Ya. kita pengennya sampah itu bisa lebih bernilai, bisa dimanfaatkan lagi, dan meminimalisir pembuangan sampah ke TPA atau TPS itu sendiri. Mm-mm. Jadi kita sosialisasi nih bareng Pak Lurahnya waktu itu, di RW sini kan ada 5 RT, jumlah Mm. rumahnya kurang lebih 252 rumah. Kita datengin satu-satu rumah, kita bagikan ember untuk pemilahan sampah sambil sosialisasi, ini loh caranya pemilahan sampah itu seperti ini. Sampah apa aja sih yang termasuk sampah organik, sampah anorganik itu apa aja, harus digimanain gitu. Terus Jadi untuk sekalian yang edukasi gitu ya, Mbak ya? jadi kita edukasi ke setiap rumah Mm-mm. satu RW selama waktu itu 1 minggu full bareng Pak Lurah, Iya, ya. juga jalan kaki nih keliling gitu. Udah gitu dari situ Keren. alhamdulillah warga walaupun belum semuanya tergerak untuk memilah, ya namanya kita juga ngerti sih, namanya berubah itu kan nggak bisa selalu cepat ya. Ada Benar, yang benar, responnya benar. cepat, ada yang responnya lambat, ada juga Mm-mm. yang menolak. Itu Benar banget, ya Mbak. kita maklumi banget gitu kan. Kita sangat memaklumi kalau misalkan ada yang ngapain sih gitu repot-repot amat sampah digitu-gituin, biar apa gitu kan. Ya kalau memang mikirnya pendek memang repot gitu. Cuman kan kita mau sampai kapan sih ngandelin TPA gitu? Kita mau sampai kapan? Apalagi sekarang di Bandung itu infonya TPA kita itu sudah 80% terisi fullnya. Sebentar Wow. lagi penuh dan TPA yang baru belum siap gitu. Nah, terus Iya, nanti iya. sampah kita mau dikemanain? Ya? Kalau kita nggak bergerak dari sekarang, nunggu TPA-nya penuh terus nggak diangkut, masa sih mau kayak gitu kan? Mm. Selain untuk tidak udah nggak nyaman, terus nggak sehat juga ya untuk kitanya kan. Makanya dari situ kita mulai mengajak warga sekitar di RW 19 Antapani Tengah ini, ayo yuk kita bareng-bareng gitu belajar milah sampah gitu. Untuk diolah, yang pertama itu sampah organik dari rumah warga, dikumpulkan, itu dijadikan kompos. Oke. Metode yang digunakan ada beberapa macam. Yang pertama itu ada namanya open windrow. Jadi Mm-mm. metode open windrow itu bentuknya kayak ini loh Kak Vila, kayak bukit-bukit ya kalau bisa dibilang. Oh, gitu Bukit-bukit, ya, 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 gunung. ya, ya. Nah, tapi isinya itu tumpukan sampah yang diperam gitu, kayak difermentasi di situ di lahannya. Itu dicampur dengan kotoran hewan, dicampur dengan ada namanya serbuk kayu. Nah, itu didiamkan selama kurang lebih 40 hari. Nanti yang sampah yang tadinya warnanya ada yang oranye, sisa makanan itu ada yang hijau, ada yang macam-macam, berubah tuh teksturnya menjadi seperti tanah. Gitu. Kalau udah tekstur tanah itu tandanya berarti sudah siap panen gitu. Terus ada metode berikutnya juga namanya bata terawang. Bata terawang itu bentuknya seperti kotak, seperti kotak-kotak tumpuk-tumpukan bata, itu diisi di dalamnya itu diisi sampah juga. Nanti hasil outputnya sama seperti yang tadi open window berupa kompos padat juga gitu. Oh, Terus keren kalau banget. berikutnya ada metode magot. Nah, ini yang lagi happening kalau di Bandung, magot ini Kak Vila. Magot pernah dengar nggak Kak Vila? Yang kayak ulet itu bukan sih? Iya, Ulet kayak apa belatung cacing gitu. ya? Iya, iya, kayak gitu-gitu. Iya. Jadi magot itu sebetulnya larvanya lalat. Kalau Oke. orang panggilnya sih belatung gitu ya. Iya, iya, Tapi iya. beda nih, ada bedanya antara belatung yang biasa kita ketemu tuh yang dari lalat hijau. Kalau yang si magot ini dia dari lalat hitam. Oke. Lalatnya
itu agak besar-besar, jadi bentuknya si maggot ini kan larvanya itu dia senangnya tuh memakan si bahan-bahan organik tadi itu, jadi dia bisa menguraikan sampah organik, dimakan sampahnya sama dia. Dari sekitar 1.000 ekor maggot itu dia bisa melahap 1 kilo sampah dalam waktu 1 jam aja. Jadi dia cepet banget Wow. makannya. Oke. Ini Gitu. kalau nggak dijelasin sama Mbak Anin nggak tahu nih. Iya. Ya, jadi itu namanya metode maggot itu. Jadi sampah organik yang dihasilkan kita kasih ini untuk sebagai makanannya si maggot tadi itu. Nanti jadinya habis aja kan sampahnya, tinggal sisa-sisa yang keras-kerasnya aja. Itu bisa dipakai untuk pupuk tanaman gitu. Oke. Terus metode berikutnya ada yang namanya loseda. Loseda itu bentuknya seperti paralon. Jadi paralon panjang-panjang, sampah kita itu dimasukin tuh ke dalam paralonnya di tanah ya, ditanam di tanah gitu. Jadi nanti sampahnya masuk ke paralon, terurai langsung ke tanah gitu. Jadi sebetulnya banyak ya metode pengolahan sampah organik itu. Ada yang untuk skala rumahan, ada yang untuk skala RW, juga ada yang di dalam keranjang, ada yang di dalam ember, ada yang pakai drum. Sebetulnya macam-macam banget metodenya. Cuman kalau untuk di kebun jasmin ini metodenya itu yang dipakai open windrow, bata terawang, loseda, dan maggot. Satu lagi nih Kak Fla. Apa tuh, Ada Mbak? nih bentukannya sampahnya itu dibuat mall. Mungkin belum pada banyak yang tahu ya, mall di sini bukan itu buat apa tuh mall? Jalan-jalan, bukan buat tempat belanja. Kirain buat shopping gitu ya, tempat buat shopping. Mall itu apa tuh, Mbak? Mall itu singkatannya mikroorganisme lokal. Oke. Nah, kenapa sih disebut mikroorganisme lokal itu? Jadi dia itu dalamnya tuh banyak mikroorganismenya yang nanti kalau misalkan ke tanah itu diaktifkan, jadi kalau untuk ke tanaman pengaplikasiannya sebagai pupuk organik cair. Tapi kalau untuk ke sampah dia sebagai dekomposisi, jadi mempercepat penguraian sampah dan mengurangi bau sampah itu sendiri. Gitu. Keren. Jadi kalau udah pakai mall itu jadi lebih cepat ya penguraian sampahnya dan nggak bau gitu. Karena kan namanya kita perkotaan di mana lahannya sangat terbatas dan kita juga ini tempatnya berhimpitan dengan rumah-rumah warga, pengennya kan pengolahan sampahnya itu tidak menimbulkan bau. Karena kan nggak nyaman ya kalau sampai kecium ke rumah warga, ini kok bau banget sih apaan gitu. Jadi kita pakai mall itu. Oke, nah aku boleh nanya kan nih Mbak, kalau seandainya nih ada Wegerians maksudnya warga yang emang mau ikut untuk ngumpulin sampah organik atau anorganik gitu kan, terus ke kebun jasmin, itu boleh nggak sih selain warga dari RW 19 Antapani Tengah ini? Boleh Kak Vila, karena kita juga kan di sekitar sini ada yang di tempatnya belum punya tempat pengolahan sampah atau belum punya bank sampah gitu. Nah, dari terutama RW sebelah ya, yang dekat-dekat gitu, itu ada juga yang ngedropinnya ke sini gitu. Cuman memang kita belum bisa ada sumber daya untuk menjemput ya, jadi mereka yang harus datang ya Mbak. Nah, bahkan ada yang dari luar Antapani juga ada yang ngirim sampah ke sini, digojekin loh. Oh, keren banget. Berarti ini kayak emang harus sering-sering sosialisasinya ya Mbak ya. Jadi orang aware gitu kalau kebun jasmin bisa tuh nerima sampah anorganik atau organik gitu kan. Betul. Iya, betul. Nah, terus Mbak, aku boleh nanya lagi ya. Apakah boleh nih jika orang umum nih ya ikut kegiatan di kebun jasmin
atau kita kayak mau belajar metode-metode yang diterapkan di kebun jasmin. Terus caranya gimana sih? Apa dipungut biaya dan lokasi detailnya itu kebun jasmin tuh di mana tuh, Mbak? Oke, mulai dari lokasinya dulu ya. Ya. Jadi kebun jasmin ini lokasinya di RW 19, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Nah, untuk misalkan ada yang berminat gitu ya, pengen main-main ke sini, pengen belajar, itu kita terbuka banget dan sampai saat ini semuanya free, kita nggak pungut biaya apapun, mangga datang aja main, tapi konfirmasi dulu sebelumnya, khawatirnya kan kitanya lagi nggak di lokasi atau gimana. Jadi better kita dulu via WhatsApp atau IG. Jadi nanti kita janjian dulu nih mau datangnya hari apa, jam berapa gitu. Jadi gini Kak Vila, aku ada cerita juga ini ya. Apa tuh? Di Jasmine ini di Kelurahan Antapani Tengah itu kan merupakan pilot project kawasan bebas sampah. Nah, di Kelurahan Antapani Tengah itu ada 24 RW. Nah, kita tuh punya program pengen semua RW itu juga melakukan minimal pemilahan sampah dan pengolahan sampah gitu. Waktu itu pada datang tuh perwakilan dari 24 RW itu ke sini semua, pengen belajar bareng-bareng gitu, kita sharing gimana sih caranya gitu untuk bisa mengolah sampah dan dimanfaatkan untuk berkebun. Alhamdulillah itu dari 24 RW itu responnya sangat baik dan mulai apa ya, kita kayak menularkan virusnya nih. Udah beberapa lokasi yang mengadop kegiatan kita, jadi mereka juga pulang dari sini itu bekal ilmu, bekal pengalaman diterapkan di tempatnya masing-masing gitu. Jadi Kita juga kaget terinspirasi ya. Betul. Kita pas dengar kabarnya mereka tuh pada infoin kan, difotoin ini kita udah mulai. Kok ternyata kok ini bisa juga gitu apa ya istilahnya jadi contoh gitu untuk orang lain. Jadi Keren. kalau misalkan ada yang pengen gitu ya kesini main untuk belajar atau sekedar sharing-sharing aja gitu, itu sangat dipersilahkan banget gitu, silakan datang aja, nggak perlu takut dipungut biaya, nggak perlu takut suruh bawa makanan, enggak kok. Saya aja belum sempet tuh mampir ke kebun jasmin, Mbak. Dari Wika itu baru Karena emang aja iya, yang datang. iya benar Mas Firlan ya. Karena emang lagi kondisinya lagi kayak gini kan. Ntar kalau udah agak aman lah ya. Agak aman iya, ntar nanti Kak Vila saya main. Bener, main ntar Mbak. Soalnya pengen banget tuh bisa belajar-belajar yang kayak gini nih, keren. Terus iya, ditunggu lah ya. Iya. Kalau untuk produk yang dihasilkan sama kebun jasmin ini apa aja nih, Mbak? Kalau untuk produknya itu yang udah mulai dijual nih, yang pertama kompos. Itu komposnya kompos padat. Dipakainya untuk campuran media tanam ya untuk berkebun. Tapi kalau misalkan nggak dicampur juga sebetulnya nggak apa-apa karena kan di sini udah terurai dengan tanah. Terus yang kedua itu yang mall tadi itu, tapi mallnya Yang bukan mall tempat tadi. shopping ya, ini mall mikroorganisme lokal. Tuh dengerin gitu. Wegerians, bukan Kita tempat belanja ya mallnya. Iya, jadi mall itu kita sudah mulai pasarkan juga. Yang berikutnya hasil dari berkebun di sini sendiri, sayurannya, sayur mayur, buah-buahan ada juga nih yang kita jual, tapi karena kita namanya di perkotaan, lahannya terbatas, jadi kita skala berkebunnya juga belum besar Kak Vila. Jadi hasil kebunnya ya buat warga-warga sekitar aja dijualnya gitu. Yang ketiga nih yang maggot tadi itu yang kayak belatung itu, kan kita budidaya di sini. Hasil pertama maggot itu kan dia menguraikan sampah. Terus sisa-sisa sampahnya itu bisa untuk pupuk di kebun kita. Yang ketiga, si larva yang remajanya itu sangat disukai oleh hewan-hewan.
kayak Oh, ikan, kura, ayam, itu jadi sebagai pakan alternatif hewan ternak maupun hewan peliharaan, unggas atau reptil itu seneng banget ya sama maggot karena proteinnya itu tinggi banget. oh Jadi iya, iya. favorit hewan-hewan. Jadi kita untuk memperpanjang masa simpannya, maggot itu kita keringkan, disangrai, terus kita jual dalam bentuk dry maggot gitu. Oh, bisa gitu ya. Kirain Dan emang yang selain harus hidup gitu. enggak bisa dikeringkan, terus kita jual. Jadi kan kalau yang basah kan agak susah ya dikirim-kirimnya gitu. Iya, benar-benar. Makanya kita jual yang kering. Selain untuk pakan itu ternyata ada nih beberapa komunitas yang hobi mancing, terutama bapak-bapak ya. Iya, 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 iya. Itu banyak banyak banget testimoninya katanya hasil mancingnya jadi lebih mantap nih setelah si pakan umpan pancingnya itu dicampurin sama maggot. Oh, iya, iya, iya. Gitu. Keren. Jadi nggak cuma buat ibu-ibu aja ya, malah bapak-bapak. Betul. Bermanfaat untuk bapak-bapak. Bapak-bapak juga sekarang mulai mulai ke kebun untuk cari ada maggot nggak katanya. Nah, terus kalau untuk yang hewan-hewan, untuk hewan peliharaan ya, kan banyak nih kayak komunitas yang senang pelihara ikan kayak arwana atau lohan kayak gitu. Iya, Nah, bisa juga dikasih ini sebagai alternatif pakannya iya, gitu iya, karena kan iya. kalau yang kayak yang pelet-pelet yang itu kan sebetulnya itu ada campuran bahan kimianya ya. Kalau dengan maggot ini kan insya Allah 100% pakan hewan kita juga alami dan organik gitu. Iya, iya. Apalagi pas ya Mbak, zaman sekarang kan lagi COVID gini, di rumah aja itu muncul hobi baru yang suka nanam Betul. tumbuhan lah, terus atau enggak pelihara Ya, ikan. betul. Makanya Iya, pas sejak banget. sejak pandemi ini memang ini ya permintaan pasarnya itu alhamdulillah meningkat gitu. Oh, iya, iya, iya. Karena itu muncul hobi-hobi baru. Sebenarnya mungkin bukan hobi baru, cuman buat masyarakat itu baru gitu. Karena nggak ada Iya, kegiatan di rumah kan. ya di rumah aja. Iya, di rumah aja. Nah, terus ini nih Mbak, kemarin kan sempat dari Wika Gedung support untuk mesin pencacah sampah dan air bersih tuh Mbak. Nah, manfaat Betul untuk betul. kebun jasminnya sendiri itu seperti apa Mbak? Itu manfaatnya luar biasa banget Kak Vila karena selama ini kan kita itu swadaya ya untuk semua kegiatan yang berjalan di kebun itu swadaya. Sedangkan untuk pengadaan air bersih itu kita istilahnya kita belum mampu nih ya. Kan itu Ya, biayanya nggak cukup 100-200 ribu ya, itu kan lumayan iya gitu. benar Mbak. Nah, kita itu selama ini untuk kegiatan berkebun dan untuk pengolahan sampah di kebun jasmin, sebelah kebun kita itu kan ada SD. Kita tuh airnya minta Kak ke situ. Oh iya. Jadi sebelum ada bantuan dari Wika Gedung itu, kita tuh airnya nebeng ke SD sebelah. Gitu. Jadi kan kalau sekarang kan iyalah anak sekolah libur ya, mereka juga nggak keberatan kita minta air. Cuman kan nanti begitu masuk ya. Gimana kalau misalkan anak masuk atau nanti pas kemarau kita nggak punya air gitu. Apalagi wilayah Antapani ini termasuk yang agak-agak ini ya, agak-agak nggak teratur gitu keluar airnya Kak, nggak kayak di pegunungan banget kan gitu. Oh gitu. Jadi kadang nggak 24 jam gitu si airnya keluar itu kalau yang PDAM. Kadang tengah malam, kadang subuh gitu. Jadi kalau kita nggak punya penampungan air mah udah aja kacau gitu kan ya. Nah pas kemarin Pak Firlan kesini, terus kita sharing-sharing cerita-cerita ya, selain awalnya kita nggak minta itu karena kan
kita khawatir ya itu kan biayanya lumayan besar gitu. Awalnya kita hanya mengajukan untuk mesin pencacah. Kenapa sih kita mengajukan mesin pencacah itu? Karena warga itu kan kadang nggak ini ya, sampahnya tuh masih yang ukurannya Masih itu utuh ya, besar-besar. masih gede-gede gitu. Kayak bonggol jagung, kayak batang-batang kangkung, kayak gitu kan panjang-panjang, besar-besar. Itu semakin besar ukuran sampah, itu waktu yang diperlukan untuk terurai sampai komposnya matang itu jadi semakin lama gitu kan. Sedangkan gimana kita mau panen, gimana mau dipakai untuk berkebun gitu, dan gimana mau dijual kan kalau kita nunggu panennya aja lama gitu. Makanya coba kita ajuin gitu mesin pencacah dengan nanti sampahnya dicacah dengan ukuran kecil-kecil dan halus, insya Allah kan panennya juga akan lebih cepat dan tekstur komposnya itu lebih halus gitu. Jadi lebih enak ya, nggak usah diayak lagi karena selama ini kita kalau panen kompos itu kita ayak lagi Kak Vila supaya yang besar-besarnya nggak ikut. Oh iya. Jadi kerja dua kali ya? Sejak ada mesin pencacah nih, jadi kita cacah dulu di awal, nanti baru komposin gitu. Iya, Jadinya jadi nggak lebih usah efisien. Iya, betul. Nah, setelah ternyata pas Pak Firlan kesini itu, Pak Firlan kan diceritain nih kita belum punya air. Terus ternyata responnya ya udah aja katanya sekalian, wah itu mah kita asal dapat rezeki nomplok gitu. Alhamdulillah. Jadi sekarang itu kita nggak khawatir lagi kalau misalkan udah turun hujan atau kemarau atau misalkan nanti saat pandemi ini sudah berakhir dan anak-anak sekolah lagi kita nggak dapat air, alhamdulillah kita udah punya air sendiri gitu. Iya. Nah, terus ini Mbak, untuk harapan Kebun Jasmine itu dari Wika Gedung dalam mengembangkan program CSR yang diinisiasi bersama seperti ini tuh apa sih harapannya? Harapan untuk Wika Gedungnya. Iya. Gitu ya. Dengan program ini, yang program CSR yang kita inisiasi bersama ini. Kalau saya sih sangat senang ya kemarin itu dari pihak Wika Gedung itu nggak hanya memberikan CSR aja, tapi ternyata Pak Firlan itu ada pendampingannya juga gitu. Jadi ini loh kalau misalkan mau maju ke depan itu kemarin itu disuruh bikin rencana kerja katanya. Iya betul. Rencana kerja nggak cukup untuk 1 bulan ini katanya. Bikin rencana kerja 1 tahun ke depan maunya jadi apa, 5 tahun ke depan maunya jadi apa. Terus Pak Firlan bilang gini, bikin milestone juga. Jadi apa aja sih pencapaian yang udah diraih gitu kan, supaya kita tuh di sini nggak hanya sekedar pengolahan sampah, nggak hanya sekedar berkebun, tapi bisa berkembang lebih besar lagi gitu. Nah dari situ kita juga selama ini kan cuman yang jalan-jalan aja, kita kerja aja, cuman iya juga ya gitu, betul juga ya kita ke depannya masa iya sih mau gini-gini aja gitu. Pengennya kan kita berkembang juga jadi usaha gitu. Yang mall lah atau yang kompos kita pengennya bisa pemasarannya lebih luas lagi gitu. Dari masukan yang diinfokan dari Pak Firlan itu jadi insight tersendiri untuk kita gitu, untuk ya kita harus mulai kerja dari sekarang gitu supaya usaha kita nggak cuma jalan di tempat aja gitu. Itu yang menurut saya membedakan CSR yang Wika dengan yang itu kan banyak juga tuh yang mendapat CSR, tapi CSR-nya itu hanya yang ya sekedar ngasih aja gitu, nggak ada pendampingan atau nggak ada insight-nya gitu. Makanya kalau dari Wika gini ya CSR-nya. Terus soalnya ini sih Mbak, kalau untuk di CSR sendiri itu kan ada yang programnya tuh kalau bisa yang berkelanjutan Mbak. Jadi nggak cuma sekali aja. Nah itu kita itu mau membangun itu sih sebenarnya.
Jadi nggak cuma sekali, oh ya udah kasih mesin, terus abis itu udah selesai gitu, nggak kayak gitu sih kita. Kalau di CSR emang kalau bisa berkelanjutan gitu, sustainability-nya tuh ada gitu Mbak. Iya, makanya pas kemarin apa ya, ada perasaan senang dan bersyukur banget gitu dipertemukannya dengan Wika. Oh, alhamdulillah ya, dari sini kita nggak hanya mendapat bantuan, tapi kita juga dapat ilmu gitu. Iya. Banyak banget ilmu dan pengalaman yang bisa kita pelajari gitu dari bantuan ini gitu. Betul. Kalau boleh tahu nih Mbak, kan sekarang Mbak Anin kan ngurusin kebun jasmin segitu kerennya tuh ya. Dulu tuh kuliah di mana sih Mbak? Jurusannya apa? Inline nggak tuh? Kalau dulu kuliahnya itu jurusan manajemen agribisnis di Universitas Pajajaran atau Unpad. Iya. Tapi please Kak Vila jangan tanya angkatan berapa. Tenang aja Mbak, aku juga angkatan tua kok. Iya. Jadi sebetulnya dulu itu kan kuliah di agribisnis Unpad dan memang sejak awal itu memang ada ketertarikan tentang pertanian ya atau perkebunan. Tapi jalannya itu pas selesai kuliah ternyata dapat kerjanya itu yang nggak sesuai dengan jurusan. Gitu. Jadi dulu sempat kerja kantoran dan nggak sesuai jurusan. Akhirnya setelah menikah dan punya anak itu resign dan ada info tentang dibantu untuk ngurusin kebun jasmin itu. Jadi kayak panggilan alam ya. Jadi kayak ada kesempatan nih untuk kembali ke cita-cita gitu. Iya. Udah jalan dari Allah ya, takdir Mbak. Semesta mendukung. Betul. Jadi kayak yang kok balik lagi ke awal ya gitu, yang selama ini dipengenin kok malah jadi tercapainya itu melalui program ini gitu di kebun jasmin ini. Keren. Terus kalau untuk hobi dan moto hidup itu apa sih Mbak Anin? Hobi Mbak Anin, moto hidup Mbak Anin. Ya, hobi berkebun lah ya pastinya. Hobi ya. Sebetulnya hobi itu macam-macam sih ya. Cuman kalau untuk saat ini aku hobinya lagi nonton drakor, Kak Vila. Oh, luar biasa. Netflix ya. Kayaknya itu gara-gara pandemi juga tuh, Mbak. Betul, itu salah satu sama soalnya. Sama. Yang tadinya nggak suka drama Korea jadi suka drama Korea. Bener. Karena nggak ada kerjaan lagi ya, diam di rumah aja. Bener. Terus kalau moto hidup, Mbak? Moto hidup itu kalau menurut saya yang selalu dipegang sampai saat ini itu kalau kita kerjain sesuatu walaupun kecil tapi asalkan kita lakuin aja dulu itu bareng-bareng itu akan berdampak perubahan yang besar gitu. Jadi kalau misalkan kita punya ide atau kita punya keinginan walaupun dimulai dengan langkah kecil ya kerjain aja dulu gitu. Insya Allah dari hal yang kecil itu akan membawa perubahan yang besar. Begitu. Asal dilakukan dengan bersama-sama. Mantap. Terus ini untuk info buat Wegerians nih Mbak, sosial media kebun jasmin tuh apa sih? Jadi kalau misalnya kita pengen tahu info-info tentang kebun jasmin itu bisa kontak ke mana gitu, bisa lihat di mana? Untuk saat ini kita ada di Instagram ya, nama akunnya itu Jasmine JASMINE 19 Anteng gitu. Bisa langsung di-follow. Jangan lupa bisa follow. Kegiatan kita. Jangan lupa di-follow ya guys. Saya udah follow loh Mbak.
Belum di fallback loh Masa sama bisa? ya. Nanti kita cek IG-nya ya, nanti di fallback ya. Terus ini Mbak, terakhir Jadi kita nih. kegiatan itu ada di situ. Ya, terakhir pesan dan kesan untuk penonton atau pendengar podcast ini apa nih Mbak? Kalau kesan dan pesan, kalau dari saya pribadi ingin mengajak gitu ya semuanya untuk lebih sayang dan lebih peduli lagi pada lingkungan dengan langkah yang kecil aja dulu dari rumah masing-masing dengan memilah sampah gitu. Karena titik utama dari permasalahan sampah yang sekarang kan nggak hanya di Bandung ya, di Jakarta, di Depok, di mana-mana pasti sampah itu jadi permasalahan bersama gitu. Betul, jadi Kalau isu misalkan ya Mbak. kita nggak mulai dari sekarang, kita nggak mulai dari diri sendiri, mau kapan gitu, mau nunggu buminya tenggelam sama sampah gitu atau gimana. Jadi yuk Bener mulai banget. dari sekarang, mulai dari diri sendiri, kita bareng-bareng pilah sampah dari rumah. Dan kalau misalkan sudah terpilah tapi ternyata lingkungan sekitarnya belum mendukung untuk misalkan petugas sampahnya yang narik sampah ke rumah itu belum terpilah, yuk kita keluarkan sumber daya kita dulu gitu. Kita setorkan ke bank sampah atau yang komposnya bisa kita komposkan di rumah masing-masing supaya yang udah kita pilah di rumah jangan sampai tercampur lagi gitu di TPS-nya. Benar. Oke, mungkin sekian dulu nih Mbak Anin ngobrol santai kita. Jangan kapok-kapok ya Mbak, kalau nanti kita undang lagi atau nanti kita yang main ke kebun jasmin kalau memang keadaan sudah membaik Mbak. Siap. Maaf ya Mbak kalau ada salah-salah kata. Terima kasih banyak atas waktu Mbak Anin. Maaf nih ganggu hari Jumatnya. Oke, Gerian, stay safe and stay healthy. Patuhi protokol kesehatan. Saya Sila Diana Tuarisin dan Mbak Anindya Puspitasari pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Mbak Anin. Iya, Kapila juga sehat ya. Ya.